Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube Kamu Nanya. Iya, jadi ada yang bertanya nih ke saya, Kak, jadi single parent itu berat nggak sih? Nah, saya sebagai single parent, saya bekerja, saya melayani juga di sebuah gereja, saya juga mengajar ya di salah satu STT. Saya juga mengantar jemput anak sekolah, mencuci pakaian, menjemur, menyetrika baju, memasak, nyapu, ngepel, ya semua dilakukan seorang diri. Jadi berat nggak sih? Nah, menurut kalian semua berat nggak sih? Nah, kalau misalnya ada yang jawab berat atau nggak berat atau biasa aja, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, saya akan menjawab dari pengalaman saya ya. Sebenarnya kalau ditanya soal berat atau nggak berat, nah yang jomblo juga katanya ada yang bilang, aduh berat sekali nih. Saya sebagai seorang jomblo itu. Nah, ada juga yang sudah menikah juga bilang, aduh berat sekali ya sudah mau nikah. Nah, ada juga yang suami istri punya anak juga ada yang bilang, oh berat sekali ya punya anak gitu, walaupun nggak semua gitu, tapi ada yang bilang seperti itu. Nah, jadi masalahnya bukan di single parent, bukan di jomblo, bukan di orang yang sudah menikah, tetapi itu pertanyaannya kembali lagi harusnya ke diri kita sendiri. Sebenarnya saat kita menjalani hidup ini berat nggak sih? Semua tergantung dari respon masing-masing orang. Ya, kalau misalnya saya pribadi melihat bahwa hidup bahagia itu pilihan ya. Hidup mau berat atau enggak berat itu adalah pilihan gitu ya. Hidup bahagia itu pilihan. Hidup bahagia itu kita bisa tentukan dari setiap respon yang kita ambil dari setiap kondisi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Jadi punya segalanya juga belum tentu bisa menjamin kita hidup bahagia. Nah, tapi kalau misalnya hidup sebagai single parent juga tidak berarti kita tidak hidup bahagia ya. Jadi pesan saya, kita harus bisa menerima keadaan ya. Kita tidak boleh menyesali ya setiap keadaan yang telah terjadi ya. Karena kita bisa ada saat ini karena kita sudah melalui proses yang namanya masa lalu ya. Nah, jadi milikilah reaksi yang benar ya saat kita menghadapi setiap persoalan atau pergumulan atau saat kita sudah merasa berat di dalam kehidupan ini. Milikilah reaksi yang benar ya. Perbanyak bersyukur ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, jadi kalau bicara soal berat atau enggak berat ya, tergantung dari respon masing-masing dari setiap orang yang menjalaninya. Dan saya pribadi ini ya mau katakan ya, sebagai single parent ya, saya nggak merasa berat. Kok bisa sih gitu ya? Saya nggak merasa berat dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Nah, saya ada beberapa alasan ya. Saya menjalani hidup ini nggak merasa berat gitu ya. Yang pertama ya, memang dalam hidup ini ada kalanya kita ngerasa capek gitu, yang ngerasa jenuh, ngerasa lelah ya, mungkin ya ada sesekali aduh rasanya kok berat seperti itu ya. Namun percayalah ya, saat kita merasakan hal seperti itu, kita bisa berdoa ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa terus menjalani hari-hari ini, dan kita percaya bahwa kedepannya kita akan semakin menjadi lebih baik lagi dan lebih baik ya. Jadi setiap hari
kita lewati, harusnya kita ini semakin menjadi lebih baik lagi, bukan semakin turun atau mundur. Nah, yang kedua, kita harus punya komunitas yang benar, punya pergaulan yang benar gitu. Pergaulan itu yang bisa mendukung kita, memotivasi kita. Misalnya saat kita lelah atau kita ngerasa saat kita berat menjalani ini, kita harus punya pergaulan yang benar atau komunitas yang benar yang bisa saling mendukung kita, bisa saling menguatkan kita, bisa saling menopang, bahkan bisa mendoakan kita supaya kita terus bersemangat di dalam menjalani hari demi hari. Nah, yang ketiga ya, saya mencintai anak saya gitu ya. Jadi kadang ya saat kalau misalnya lagi lelah gitu, saya melihat wajah anak saya, apalagi kalau misalnya dia lagi tidur, rasanya rasa lelah itu terobati banget. Aduh, rasanya sayang banget, cinta banget sama anak. Nah, rasa sayang saya sama anak saya, rasa cinta saya sama anak saya itu rasanya bisa mengalahkan setiap kejenuhan, bisa mengalahkan setiap lelah ya. Tapi memang ya dalam aplikasi sehari-hari kadang kalau misalnya lagi ngomong sama anak, kadang misalnya kadang suka agak berselisih paham sama anak gitu ya. Tetapi itu bukanlah suatu kendala, tetapi itu membuat hubungan saya dan anak saya semakin jadi lebih dekat lagi gitu ya. Jadi saat lelah, saat letih, kita bisa melihat wajah anak kita, kita bersyukur, aduh Tuhan gitu ya. Rasa lelah, rasa capek, kadang rasa berat dalam hidup ini bisa terobati gitu ya saat melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan anak kita ya. Terus yang keempat, kalau ngerasa capek, kalau ngerasa lelah, kalau ngerasa jenuh, kita juga artinya butuh istirahat ya. Jangan hanya kerja, tetapi kita juga harus istirahat. Tubuh kita diistirahatkan dulu, pikiran kita diistirahatkan, kita tidur, atau mungkin juga kita bisa pergi berlibur ya. Kita berlibur sama anak kita, liburan bersama dengan anak gitu ya, sehingga istilahnya refreshing lah ya, organ-organ tubuh kita juga jadi nggak terlalu penat kayak gitu ya, pikiran kita nggak terlalu penat, tetapi bisa rekreasi juga nih. Lalu yang kelima, kita harus punya teman curhat nih yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Nah, kalau saya pribadi, saya punya teman curhat, yaitu pemimpin rohani saya gitu ya. Jadi kadang kalau masalah dipendam sendiri, numpuk, bingung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya teman curhat, punya misalnya pemimpin rohani ya, bisa kasih kita masukan-masukan, bisa kasih kita nilai-nilai kebenaran kayak gitu ya. Dan selanjutnya, perbanyak bersyukur, jangan terlalu banyak mengeluh ya, karena mengeluh itu mengurangi kekebalan imun tubuh. Tetapi kalau kita banyak bersyukur, itu menambah semangat kita gitu ya. Jadi perbanyak bersyukur, perbanyak berdoa. Dan satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah kutuki proses di dalam kehidupan kita, karena kita nggak pernah tahu hasil akhirnya nanti seperti apa gitu. Kita percaya, berdoa sama Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan, dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jadi jangan pernah menghapus mimpi-mimpi kita, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi, nah itu dari saya. Nah, kalau misalnya dari sahabat semua, gimana nih? Ngerasa berat nggak di dalam hidup ini? Lalu apa sih yang dilakukan? Nah, komen aja di kolom komentar. Kamu nanya.